Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kali ini saya, Ibu Asiwayuti, akan membahas tentang jenis-jenis teks ulasan. Kalian perhatikan dan sediakan buku catatan serta LKS yang sudah kalian miliki. Untuk jenis teks ulasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis teks ulasan menurut objek karya yang diulas. Yang kedua, jenis teks ulasan berdasarkan sifatnya. Untuk jenis teks ulasan menurut objek karya yang diulas dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, teks ulasan buku. Yang kedua, teks ulasan drama. Yang ketiga, teks ulasan film. Untuk jenis teks ulasan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 1, teks ulasan informatif, biasanya berupa teks ulasan atau resensi. Karena teks ulasan sering disebut juga dengan istilah resensi, maka saya singkat menjadi teks ulasan informatif, yaitu resensi yang disampaikan secara singkat atau mengulas sesuatu secara singkat. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Namanya saja sudah deskriptif. Berarti menggambarkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Maka dalam hal ini biasanya resensi yang disampaikan secara detail. Biasanya untuk resensi fiksi seperti novel dan film. Nah, ketika menggambarkan sebuah novel atau film, berarti penggambarannya memang harus secara utuh, supaya mendapatkan gambaran seperti apa yang diceritakan dalam novel dan film tersebut, meskipun kita tidak pernah melihat atau membaca film atau novel tersebut. Yang ketiga, teks ulasan kritis. Resensi yang disampaikan secara kritis menggunakan metode ilmu pengetahuan tertentu dan bersifat objektif. Namanya saja sudah kritis. Berarti di dalamnya ada sesuatu yang disampaikan, tapi semuanya berdasarkan keilmuan. Untuk yang berikutnya, kita bahas mengenai tujuan teks ulasan. Ada beberapa hal, yaitu 1, memberikan pendapat tentang kelebihan dan kelemahan karya yang diulas. Dalam teks ulasan, tujuan kita mengulas memang mencari kelebihan sekaligus kelemahannya. Jadi ada 2 sisi yang kita lihat. Yang kedua, memberikan informasi komprehensif atau gambaran secara garis besar. Nah, kalau kita mengulas, tujuannya memang mencari inti cerita tersebut. Oleh karena itu bisa disebut hanya berdasarkan garis besar. Yang ketiga, memberikan pertimbangan apakah karya tersebut dapat dinikmati atau dibeli. Tujuan kita mengulas biasanya memang untuk memberikan penilaian. Nah, penilaian di sini berhubungan dengan pertimbangan apakah karya tersebut layak untuk dinikmati untuk semua kalangan atau kalangan tertentu, bahkan layak atau tidak layak untuk dibeli. Kemudian yang keempat, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya yang lain. Berarti kita memang ketika mengulas harus ada perbandingannya dengan buku atau karya yang lain, supaya kita mengetahui bahwa karya yang sedang kita ulas itu baik atau tidak. Yang kelima, memudahkan pembaca untuk mengetahui hubungan suatu karya lain dengan yang sejenis. Contoh, kita akan mengulas sebuah novel. Berarti kita mengusahakan ada pemahaman, sehingga ketika kita menjelaskan juga dapat dipahami oleh orang bahwa oh ternyata novel seperti itu. Jadi pendengar atau pembaca mempunyai gambaran tentang novel. Kemudian fungsi teks ulasan. Yang pertama, memberikan informasi secara singkat. Karena ketika kita mengulas, otomatis kita hanya memberikan gambaran secara singkat. Mungkin hanya satu sisi saja atau beberapa sisi, jadi tidak secara menyeluruh. Yang kedua, merupakan bentuk media pengenalan. Contoh, kita akan memperkenalkan sebuah buku baru. Supaya buku itu laris atau sebuah film itu laris, berarti kita membutuhkan sebuah pengenalan kepada
orang lain. Yang ketiga, bentuk bukti dan perhatian terhadap karya. Kalau kita mengulas buku berarti kita ada perhatian terhadap karya tersebut. Aspek yang dapat dinilai. Yang pertama, kelengkapan unsur karya yang diulas. Yang kedua, kejelasan penyampaian pesan. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Yang keempat, kejelasan mengenai keunikan karya. Yang kelima, tampilan fisik karya. Nah, secara ringkas dapat saya jelaskan bahwa contoh, kalau kita akan mengulas sebuah novel, berarti unsur yang diulas dalam novel ada 6 hal, seperti contohnya tema atau penokohan atau alur atau gaya bahasa atau sudut pandang atau mungkin hal lain berupa amanat. Nah, itu yang bisa kita ulas. Bisa juga nanti kita akan mengulas hanya satu pokok permasalahan saja, misalkan kelemahan dan kelebihan penokohan yang ada dalam karya tersebut. Kemudian, pesannya sebetulnya apa yang akan disampaikan dalam novel tersebut. Kadang-kadang pesan itu ada yang tersirat, ada yang tersurat, dan ini yang perlu diulas supaya nanti novel tersebut menjadi menarik sehingga diminati orang. Kemudian, penggunaan bahasa. Kadang-kadang bahasa itu ada yang gampang dipahami sehingga orang senang membaca, tapi juga ada yang butuh pendalaman secara serius karena mungkin di dalamnya banyak gaya-gaya yang tidak dipahami oleh orang awam ketika sedang membaca. Kemudian keunikan. Keunikan berarti ada sesuatu hal yang berbeda dari karya tersebut dibanding dengan karya yang lain. Kemudian tampilan fisik karya. Kalau tampilan fisik ya bisa kita lihat mungkin dari gambar yang pertama, siapa pembuatnya atau siapa penulisnya, ada berapa jumlah halamannya, kemudian kertas yang dipakai, menggunakan kertas apa, nah itu tampilan secara fisik. Tapi ini juga akan mempengaruhi jika tampilan fisiknya kurang, karena kadang-kadang orang akan senang membaca kalau tampilan fisiknya bagus terlebih dahulu. Kemudian struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas. Nah, identitas itu berarti karya yang akan diulas, sebuah buku, drama, atau film, itu identitas. Yang kedua, orientasi. Orientasi itu biasanya membahas kelebihan sebuah buku tetapi baru pada taraf pemula. Makanya ini biasanya terdapat pada awal paragraf. Yang ketiga, sinopsis atau rangkuman. Nah, ini biasanya sudah membahas tentang isi secara ringkas karya apa yang akan kita ulas. Kemudian analisa. Analisa ini berupa paparan keberadaan unsur cerita. Contoh, penokohannya bagaimana, alurnya bagaimana, temanya bagaimana. Penokohannya itu bisa diceritakan secara menarik, mungkin dari sudut mana, sudut yang berbeda yang mengesankan bahwa tokoh itu enak untuk disukai. Kemudian evaluasi. Evaluasi biasanya berisi pemaparan secara lebih detail tentang kelebihan dan kelemahan karya yang kita ulas. Yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi berisi simpulan akhir. Apakah buku tersebut layak dipakai atau tidak, layak dibeli atau tidak. Demikian pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga tetap semangat meskipun kondisi kita masih terbatas karena hanya bisa bertemu lewat suara. Semoga bermanfaat dan tolong catat semua yang sudah saya ulas di buku catatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.